Terima kasih Bapak atas kesempatan yang telah diberikan untuk hari ini. Jadi pada hari ini saya akan sedikit ingin mewawancarai Bapak terkait dengan ini tugas saya Pak untuk menyampaikan tugas di 3.1. Adapun wawancara ini terkait dengan untuk mendapatkan sebuah wacana tentang praktik pengambilan keputusan yang selama ini dijalankan, terutama untuk kasus-kasus yang dimana nilai-nilai kebajikan saling bersinggungan atau untuk kasus-kasus dilema etika yang sama-sama benar, Pak. Mungkin nanti ada beberapa pertanyaan, Pak. Yang pertama, langsung saja Pak ya. Yang pertama pertanyaannya adalah, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral, Pak? Baik, tadi sama-sama benar tapi harus dipilih dari salah satu. Jadi itu acuan kita akan ke sana, hubungannya dengan paradigma dilema etika ada 4, kemudian ada prinsip-prinsip dalam pengambilan keputusan serta langkah-langkah dalam pengambilan keputusan yang bagus yang hasilnya akan menjadi pedoman sebuah keputusan. Pertama harus sesuai dengan nilai kebijakan universal. Kemudian yang keduanya harus tidak mengesampingkan kebutuhan murid dan yang ketiganya dapat dipertanggungjawabkan. Itu acuan kita selama ini kita mengidentifikasi kasus-kasus ini. Luar biasa Pak, apa yang tadi Bapak sampaikan terkait dengan dilema etika dan juga rujukan moral, ya. Bahwa kita harus menyesuaikan dengan apa atau kondisi apa daripada siswa tersebut. Baik Pak, selanjutnya ada pertanyaan kedua Pak. Selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak? Terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Kita melihat nilai kebajikan itu dulu sendiri, itu kan kalau tidak salah itu intinya ada 10 hal pokok ya. Iya ada. Jadi ada kejujuran, keadilan, ada rasa belas kasihan, kemudian kesederhanaan, kepedulian, toleransi, kesetiaan dan lain-lain. Jadi hal itu dalam pengambilan keputusan yang selama ini kami pun tidak berjalan persoalan berjalan itu tidak melihat ke depan terus, tapi harus melihat ke kiri dan ke kanan. Jadi selain daripada kita berpedoman dengan hal-hal yang sampaikan di awal tadi, ya, kita juga mempertimbangkan itu dengan apa banyak masalah yang kita kemudian kita mempertimbangkan kepada yang lain, ya. Dalam hal ini apabila terjadi dilema yang seperti itu, tentunya kita tidak bisa memikirkan sendiri, Pak. Kita harus bersama, bersama-sama bagaimana sebaiknya supaya itu tidak merugikan dan tidak melanggar aturan yang ada. Selama ini kami lakukan hal seperti itu.
Namun ini saya berkali-kali bahwa saya dulu sebelum memahami di ilmu guru penggerak, ya kayaknya sudah melaksanakan, tapi porsinya baru sedikit ya, sedikit karena sudah belajar dari ilmu guru penggerak, kita akan lama-lama mengikuti untuk yang lebih bagus. Itu apa yang Bapak sampaikan tadi luar biasa, bagaimana kita harus memikirkan situasi dan kondisi di 5 etika itu tersendiri Pak ya, terkait dengan hal-hal yang menjadi permasalahan di sekolah. Harus bisa mengambil keputusan yang tepat sesuai dengan kepentingan yang sama-sama baik Pak ya untuk siswa itu sendiri. iya. Lanjut Pak, pertanyaan ketiga, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini Pak? Ini saya ambil aja satu kasus yang tahun yang kemarin ya. Ada anak kita kelas 5, dia seharusnya naik kelas 6, tapi dengan beberapa pertimbangan dan sebagainya akhirnya hampir untuk diputuskan tidak naik. Jadi ini sebuah dilema. Ada dari paradigma kebenaran dan rasa kasihan. Ya. Kalau kita putuskan dengan kaku dengan kebenaran, maka kasihan dia. Masa depannya akan dalam jangka panjang pun dia akan putus. Ya. Akhirnya ya kita mengambil langkah-langkah mengenali dulu kasus-kasusnya apa. Ya. Nah, nilai-nilai yang saling bertentangan kita cek dulu. Sudah itu yang terlibat di antara kita ini siapa saja. Contoh, jelas saya terlibat sekolah, guru yang lain saya tanyakan ini masih sananya siapa, termasuk wali murid ya? Wali murid. Kemudian wali murid pun punya hubungan lain ya. Bahkan sampai menyampaikan dengan saya wali atasan kita ya ngomong. Jadi semuanya kita kaji ya. Kemudian fakta-fakta yang ada itu kita lihat ya, nilainya bagaimana, kemudian sikapnya bagaimana. Mungkin itu dipakai untuk dasar pertimbangan. Udah kita uji kebenarannya dengan ujian, dengan aturan kita sesuai ya, dengan aturan dengan masyarakat sesuai enggak, terus kira intuisi kita seperti apa, pertimbangan kita kalau kita nanti naikkan list setelah ini seperti apa, kalau tidak dinaikkan seperti apa. Terus ada uji-uji tertentu dan ya itu nih benar dengan salahnya ya, kalau kita naikkan itu salah, tidak kita naikkan itu kita naikkan itu pun nanti dengan aturan juga ada kesalahan ya. Kemudian dalam pengambilan keputusan tadi juga diikutkan dengan prinsip-prinsip pengambilan keputusan. Ya, ini kita bervisi dengan istilahnya kalau nanti kita putuskan untuk tetap tidak jangka panjangnya ya itu tadi ada paradigma jangka pendek jangka panjang. Iya itu. Kemudian apabila kita tidak putuskan dengan baik, rasa peduli kita terhadap anak hilang. Oke, jadi di situ sebenarnya akhirnya kita membuat suatu draft opsi untuk membuat keputusan, kemudian kita bicarakan bersama. Akhirnya kita buatlah sebuah keputusan yang tadi tidak merugikan, kemudian dapat kita bertanggung. Akhirnya menghubungi kolega, bagaimana kalau saya pindahkan, saya naikkan tapi saya pindahkan. Jadi akhirnya semuanya menjadi baik. Dari rasa nilai kebajikan muncul dapat, kemudian dari tidak merugikan, itu bertanggung jawab dan semuanya terlihat luar biasa Pak. Apa yang tadi Bapak sampaikan bahwa nilai kebajikan, nilai kemanusiaan dan semua yang menjadi termasuk bagian itu semua mendapatkan ini Pak ya, baiknya. Oke Pak, lanjut ke pertanyaan berikutnya.
hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, Pak? Ya, yang jelas memutuskan sesuatu itu sudah saya katakan tadi, kita tidak bisa berjalan tuh nengok ke depan. Ke depan ya sendiri, Pak. Ya, kita putuskan sendiri dengan seketika nggak bisa. Kita sudah dulu belajar ada berpikir lambat, Ya. tapi bukan lambat berpikir. Bukan lambat berpikir. Iya, berpikir lambat tentunya akan menjadi trik-trik, kemudian cara-cara hal-hal yang lebih efektif dalam mengambil keputusan. Dan tadi intinya di 3 tadi, ya, tidak akan lepas dari nilai kebajikan, kemudian tidak merugikan anak, dan satu lagi bisa dipertanggungjawabkan. Kita bicara dengan teman-teman, ya, kita pertimbangkan bersama, bahkan bisa nengok ke belakang, ya, ini anaknya kemarin gimana, seperti apa? jadi bisa diperbaiki, bisa. Itu salah satu hal yang akan lebih efektif dalam kasus-kasus dilema itu, harus dipertimbangkan dengan teman juga. Ya. Baik, Pak, selanjutnya adalah hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, Pak? Ya. Biasanya kan ada tantangan-tantangan dalam mengambil suatu keputusan. Oke. Ini yang paling berat kadang-kadang adalah egoistis kita. Egoistis ya. Seorang guru harus memberikan nilai sepenuhnya, kemudian nilainya harus maksimal sesuai dengan KKM, kemudian nilai sikapnya harus bagus dan sebagainya. Ini tantangannya dari dalam. Dari dalam ya, Pak. Itu yang pertama. Yang kedua, apabila keputusan kita salah, nanti tantangannya dari masyarakat. Dari masyarakatnya. Iya, betul itu. Mungkin Ada Pak Haji, eksternal dan internal. ya, sudah tahu sendiri kalau di masyarakat kita, meleset sedikit, yang berbicara bukan mulutnya, Iya. tapi fisiknya kan berbicara. Itu akan lebih berbahaya, dan artinya kalau diputuskan semuanya menerima, itu akan lebih bagus. Jadi tantangannya ada Dari internal juga, dari eksternal. eksternal juga. Namun nanti akan mendapatkan hasil yang sangat bagus apabila dilakukan dengan seperti petunjuk apa yang kita pelajari di guru penggerak dan bersama-sama dengan rekan-rekan. Ya. Baik, Pak, untuk selanjutnya, apakah Bapak memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan, Pak? Oke. Tentunya kalau saya menggunakan prinsip berpikir lambat. Berpikir lambat ya. Yang penting bukan lambat berpikir. Ya, bos, yang penting bukan lambat berpikir. Jadi kalau ada kasus dilema ataupun kasus untuk bujukan moral ya. Itu akan kita berikan jangka waktu. Jadi dalam sekian hari atau sekian minggu harus sudah selesai. Jadi punya target pertama. Yang kedua, kemudian langkah-langkah kita jalankan, walaupun tidak secara tertulis, namun langkah-langkah kita jalankan. Tentunya sekarang di sini kan ada TP2K. Ada tim pencegahan dan perlindungan terhadap lingkungan kita. Kita ajak berbicara. Nah, apabila kasus dilema seperti itu, kita ajak berbicara bareng-bareng, terus kita atur strateginya. Seketika ada kasus itulah, langsung dibuat rep perjalanan, agenda, sehingga nanti sampai ke akhir. Iya. Jadi tidak kita teruskan langsung, ya. Harus kita teliti kasusnya dulu, kita nilai seperti apa menurut ilmu kita miliki, berbicara dengan teman-teman sehingga nanti keputusannya dapat dipertanggungjawabkan. Gitu ya. Iya. Luar biasa, Pak, jawaban yang tadi Bapak berikan. Selanjutnya, Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Kalau di sekolah kita, alhamdulillah sudah
kita ajak berbicara, tapi bukan perorangan, tapi sebuah tim, ya, sebuah tim yang tentunya bisa memberikan masukan kepada saya, kita ajak berbicara, sama-sama duduk, bahkan kalau perlu hubungannya dengan wali murid, ya dengan umum, maka umum itu akan kita hadirkan duduk bersama. Ada tim ya Pak. Berarti adaptif ya? Iya. Menyesuaikan dengan dilema yang baik. Ini mungkin pertanyaan terakhir ini Pak dari saya. Dari semua hal yang telah Bapak sampaikan, pembelajaran apa Pak yang dapat Bapak petik atau dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan dilema etika? Jadi ini saya bandingkan dengan saya belum mengikuti guru pembina. Ya, alhamdulillah di pertamanya saya menjadi pendamping, dan alhamdulillah sekarang mungkin di fasilitas Bapak. Jadi saya bandingkan dengan sana, dengan yang saya miliki sekarang beda. Ya, sangat dulu. berbeda. Pertama, walaupun saya menjalankan sebagian, tapi kebingungan sangat luar biasa. Masih bingung Masih bagaimana? bingung langkah apa yang harus kami tempuh. Kadang-kadang kalau sudah saya cocokkan dengan ilmu yang kita miliki sekarang, masih jauh ya. Paling sepertiganya ya kita laksanakan. Itu yang pertama. Dan kedua, kalau kita memutuskan sendiri, itu hasilnya nanti menjadi tidak bisa dipertanggungjawabkan kadang-kadang. Ya. Karena kan emosional kita ya. Ego kita ikut ya, Pak. karena enggak kita salurkan ya, atau kita bagi-bagi tadi masalah. Jadi akhirnya kita harus membuat tim dalam pemecahan masalah, baik itu dilema etika malah dalam bentuk rujukan moral. ada yang salah benar dan sebagainya, atau bahwa itu benar namun bertentangan. Beberapa waktu yang lalu juga ini karena persiapan kelas 6 kan, ada les, kemudian ada les, ada yang tidak mau les dan sebagainya. Itu pun akhirnya kita putuskan di bersama. Bukan moral juga ya. Itu salah dan benar. Itu harus nambah uang dan sebagainya. Jadi hubungannya dengan dunia luar itu harus kita putuskan bersama agar semuanya menjadi gitu ya. Jadi hal yang penting kalau pribadi itu sangat susah, namun harus sama-sama akan lebih bagus. Ya. Baik Pak, terima kasih atas waktu yang telah Bapak berikan kepada saya Pak. Ini menjadi pengalaman yang luar biasa buat saya Pak, sebagai CGV Angkatan 9 Kabupaten Bengkulu Utara. Mudah-mudahan nanti saya dapat menerapkan apa yang sudah saya dapatkan ini Pak dari Bapak. Saya juga mendoakan semoga Pak Haji bisa melaksanakan ini semuanya. Kemudian salah satunya Pak Haji juga saya masukkan di tim saya, juga ikut bersama-sama mengatasi hal-hal yang seperti ini. Semoga Pak Haji bisa lulus sampai nanti menjadi guru penggerak yang menggerakkan di sekolah kita. Amin. Makasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.